emisi yang dikeluarkan dari kendaraan motor tersebut dan mobilnya juga bila digabungkan itu sekitar 11.500 ton CO2 per harinya gitu. Nah, ini angka yang mungkin kita bisa bilang besar gitu. Untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Apakah Anda pernah membayangkan apa yang terkandung dalam udara yang Anda hirup setiap hari? Setiap tarikan nafas kita saat ini sudah tercemar oleh emisi yang menyebabkan polusi. Salah satu sebab pencemaran terjadi dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil dalam kehidupan sehari-hari seperti berkendara. Kemacetan, kebisingan, dan polusi udara seakan tidak terpisahkan dari kehidupan kota besar seperti Jakarta. Aktivitas manusia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Sumber emisi di Indonesia berasal dari beberapa sektor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat pada 2020 total emisi di Indonesia di sektor energi mencapai 587 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Dari total emisi itu, penyumbang emisi terbesar adalah pembangkit fosil sebanyak 278,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Yang kedua adalah sektor transportasi sebanyak 132,9 juta ton karbon dioksida ekuivalen dan diikuti oleh industri manufaktur sebesar 105,1 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Gas buang dari knalpot kendaraan bermotor juga mengakibatkan polusi udara. Tingkat keparahan kualitas udara saat ini dapat dilihat di sistem AQI atau Air Quality Index yang dapat diakses melalui ponsel pintar. Indeks diukur dari angka 0 hingga 500. Semakin tinggi nilai indeks, maka potensi buruk bagi kesehatan juga semakin meningkat. Laman resmi IQR pada Senin 1 November 2022 menyebutkan indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 127 ditandai dengan warna jingga. Artinya, masyarakat umum dan individu yang sensitif pada khususnya berisiko mengalami iritasi dan gangguan pernapasan. Selain itu, nilai tingkat keparahan kualitas udara juga dapat terlihat dari partikel PM2,5, yaitu partikel yang mengambang di udara dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang. Ukurannya yang sangat kecil terserap ke dalam aliran darah saat terhirup. Dalam 1 tahun terakhir, rata-rata partikel PM2,5 berada di angka 39, 8 kali di atas ambang normal yang ditetapkan oleh WHO. Mungkin kita lihat di 1 tahun terakhir dulu. Jadi di 2021 rata-rata PM2.5. PM2.5 adalah ukuran atau baku mutu pengukuran polusi udara yang digunakan oleh WHO dan juga negara-negara lain. Rata-rata PM2.5 di tahun 2021 di Jakarta itu di level 39. Ini secara rata-rata ya, jadi basically seluruh Jakarta. Ini bisa kita bandingkan dengan guideline WHO yaitu di angka 5. Jadi hampir 8 kali di atas ambang yang ditetapkan WHO dan sesuatu yang 8 kali itu ya pasti cukup buruk. Bahkan, Jakarta sempat menjadi kota dengan kualitas udara paling tidak sehat di dunia pada Juni 2022 dengan Air Quality Index mencapai angka 180, diikuti Santiago di Chile dan Dubai di Uni Emirat Arab pada peringkat kedua dan ketiga. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sebanyak 75% polusi udara di ibu kota berasal dari emisi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Asap knalpot kendaraan sendiri menyumbang sekitar 45% konsentrasi PM2,5. PM2,5 menyebabkan 13.000 kematian di Jakarta pada 2020. Kita lihat bahkan di motor dan mobil di Jakarta itu setiap tahunnya itu ada peningkatan 2,5-7% jumlah baru gitu. Nah,
Kalau kita lihat jumlah motor dan mobil yang ada di Jakarta ini, itu totalnya sekarang ada sekitar 17 juta kendaraan. Nah, 70% diantaranya adalah motor, gitu. Sisanya mobil. Nah, jumlahnya data yang kita punya sekarang adalah kurang lebih 12 juta liter untuk motor dan 13 juta liter untuk mobil, gitu. Per hari yang dipakai, gitu ya, BBM-nya. Nah, sekarang tinggal kita konversikan dari jumlah tersebut ke berapa total emisinya, gitu ya. Dengan menggunakan data dari IPCC, kita bisa lihat ternyata total per harinya emisi yang dikeluarkan dari kendaraan motor tersebut dan mobilnya juga bila digabungkan itu sekitar 11.500 ton CO2 per harinya, gitu. Nah, ini angka yang mungkin kita bisa bilang besar, gitu ya. Dengan kondisi udara yang terus memburuk dan dapat berdampak fatal bagi kesehatan masyarakat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan untuk memulai ekosistem kendaraan listrik dengan harapan dapat mencapai emisi nol pada 2060. Untuk memulai membangun ekosistem kendaraan listrik. Dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di 2020 untuk emisi karbon berada di angka 29%. Kemudian 2060 kita akan masuk ke emisi nol, net zero karbon. Kendaraan listrik berbasis baterai memang digadang-gadang menjadi salah satu cara untuk menekan tingkat polusi udara. Apabila kendaraan konvensional memakai 1 liter bensin, maka emisi yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,4 kg karbon dioksida. Sementara 1 kWh kendaraan listrik dapat menghasilkan emisi 1 kg karbon dioksida. Ini artinya dapat mengurangi emisi karbon dioksida lebih dari 50%. Lalu bagaimana perkembangan elektrifikasi di sektor transportasi saat ini? Saya menggunakan kendaraan listrik ini lebih ekonomis gitu, karena sistemnya kan dia nge-charge doang, lebih hemat. Terus kalau pakai ini dengan rute yang sama, dengan kita perjalanan yang sama setiap bulan itu, saya di 170.000, 170.000, ya. Emir sudah 1,5 tahun menggunakan mobil listrik. Mobil listrik yang digunakan pegawai BUMN yang tinggal di Pejaten, Jakarta Selatan ini adalah mobil listriknya yang kedua. Sebelumnya, ia telah memakai mobil listrik merek yang sama tetapi tipenya berbeda. Menurut Emir, penggunaan mobil listrik memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dibandingkan mobil konvensional. Plusnya biayanya yang keluar tuh hemat banget. Kalaupun misalnya untuk after sales-nya, servisnya juga kita digaranti juga ya, untuk berapa tahun free gitu, 5 atau 6 tahun free. Kemudian baterainya terjamin juga. Bebas ganjil genap, kemudian pajaknya murah, dan nggak ada progresifnya gitu kan. Sama yang terakhir ya faktor lingkungan lah gitu ya, lebih peduli dengan lingkungan. Minusnya ya memang mungkin ada sih, kayak misalnya pertama range anxiety. Jadi apakah kita mau perjalanan kemana gitu ya, kita benar-benar udah cukup atau belum jaraknya. Kita sebelum perjalanan, apalagi yang jarak jauh, harus memperhatikan banget kemana, itu udah diperhitungkan tuh, mau kemana, kemudian tujuannya berapa lama gitu kan, memastikan bahwa mobil ini sanggup sampai ke tujuan. Untuk pengisian daya baterai mobil listrik, ia memasang listrik tambahan sebesar 7.700 volt ampere dengan sistem prabayar agar dapat mempunyai home charging. Sebelumnya, daya listrik di rumah Emir sebesar 5.500 volt ampere.
Setiap bulan, ia memakai daya sebesar 80 hingga 90 kWh untuk mengisi daya mobil listriknya. Semua orang yang biasanya yang udah pakai mobil listrik nih yang sekarang banyak beredar itu udah jadi mobil tempur biasanya tiap hari. Jadi ini jadi mobil pertama yang dipakai tiap hari gitu, bukan mobil yang dibeli buat sayang-sayang gitu ya. Kalau sayang-sayang kan cuma di garasi aja gitu. Kalau dulu mobil konvensional itu saya per mobil tuh bisa habis kurang lebih 1 juta per bulan ya. Terus kalau pakai ini dengan rute yang sama, dengan kita perjalanan yang sama setiap bulan itu saya di 170.000. Saat ini berbagai perusahaan otomotif telah mengeluarkan berbagai kendaraan dengan tenaga listrik. Seperti Hyundai yang telah menjual kendaraan listrik sejak 2020. Ioniq 5 adalah mobil listrik unggulan mereka saat ini yang sudah berhasil terjual sekitar 900 unit. Untuk mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia, pada 2024 Hyundai akan membuat pabrik baterai kendaraan listrik. Selain kami memang sudah mempunyai manufacturing yang bisa memproduksi mobil listrik, kami juga bahkan bekerja sama dengan LG Energy Solution dari Hyundai Motor Group. Kami membuat pabrik baterai yang memang sudah ada di Karawang dan semoga di tahun 2024 nanti pabrik baterai ini juga akan mulai beroperasi. Jadi diharapkan tentunya seiring berjalannya waktu makin banyak mobil listrik yang ditawarkan dengan harga yang makin bervariatif yang bisa memenuhi kebutuhan berbagai segmen di lapisan masyarakat Indonesia. Serupa dengan Hyundai, Wuling juga telah meluncurkan mobil listrik bernama Wuling REV yang diluncurkan pada Agustus 2022. Dibanderol dengan harga 238 hingga 295 juta rupiah, saat ini sudah 2.700 unit Wuling REV yang terjual. Ya, untuk Wuling REV ini sendiri pun diproduksi di pabrik kami di Wuling Cikarang, Jawa Barat. Dan juga kita melihat bahwa dengan adanya pabrik kita di Cikarang yang memproduksi ini, itu juga memperlihatkan bahwa SDM Indonesia itu sudah siap untuk era mobil listrik. Nah, jadi selain kita juga sudah siap, itu juga membuat kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi akan tingginya permintaan konsumen. Karena pabrik kita di sini, jadi kita bisa dengan cepat menyesuaikan seberapa banyak unit yang kita mesti siapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen tersebut. Di sisi lain, Malvin, seorang pengemudi ojek daring di Jakarta, sudah 2 tahun terakhir menggunakan motor listrik. Ia bersama rekannya setiap pagi menunggu pesanan dari calon penumpang di wilayah Melawai, Jakarta Selatan. Malvin mengatakan ia memilih motor listrik sebagai andalannya mencari penghasilan sehari-hari karena lebih ekonomis dan efisien dibandingkan motor konvensional. Dulu saya melihatnya kalau kendaraan listrik ini mungkin ke depan akan jadi prioritas ya. Terus di sisi lain pengalaman teman-teman saya yang menggunakan motor biasa untuk cari pendapatan di jalan seperti ini, itu dalam kurun waktu 1-2 tahun biasa motornya udah mengalami kendala, turun mesin, rusak gitu. Jadi saya pikir saya menggunakan kendaraan listrik ini lebih ekonomis gitu, karena sistemnya kan dia nge-charge doang, lebih hemat. Kalau untuk motor listrik dari segi ekonomis itu saya bisa bilang untuk motor ini bisa berjalan 200.000 aja token listrik sebulan, motor ini udah bisa jalan. Jadi saya ngecas di rumah itu dengan biaya nggak lebih dari 200.000, tapi bisa cover pendapatan saya sebulan gitu. Saya bisa cari penghasilan sebulan dengan bayar 200.000 dari sisi listrik motor ini. Malvin menambahkan, karena motor listrik tidak mengeluarkan suara mesin, minim getaran, dan tidak mengeluarkan asap, penumpang lebih nyaman sepanjang perjalanan. Jika daya baterai motor listrik yang sedang dipakai akan habis, ia langsung menukarkan baterai tersebut dengan baterai yang penuh di stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU yang sudah tersebar di beberapa titik di Jakarta.
misalkan baterainya mau habis, ada notifikasi nggak Mas? Ada bunyi-bunyinya gitu nggak? Kalau di motor ini ada indikator, jadi kayak ponsel aja sih sebenarnya. Pada saat baterai udah berkurang, dia nanti kedip-kedip di sini. Ini bisa kita coba lihat ya Mas, cara Ya. ganti baterai gimana? Ada di Jadi, dalam sini berarti ya Mas? baterai ada di dalam jok posisinya. Ada Nah, karena ada dua baterai, dan yang saat ini yang digunakan yang depan, berarti yang kita tukar yang ini. Oke. Langsung ke Kabinetnya ya? Iya. Saya tinggal scan barcode-nya aja. Pintu otomatis buka. Nah, ini masukin. Tinggal ditaruh aja. Iya, sampai dia nyala. Sampai kedip-kedip ya? Iya, kalau udah merah begini dia udah ngecas, kedip-kedip. Nanti yang penuhnya keluar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terakhir Mas, kendalanya apa sih Mas sebenarnya kalau menggunakan kendaraan listrik? Kendalanya adalah satu, mungkin tempat yang masih terbatas. Jadi karena belum semua tempat ada penukaran, ya kita harus menyesuaikan diri. Kayak saya untuk bekerja, saya memilih kawasan Sudirman, Tamrin, Sisingamangaraja, Blok M, karena saya tahu sepanjang jalur itu tempat penukarannya sangat strategis. Sebagai salah satu perusahaan yang mengembangkan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia, PLN Disjaya mengatakan saat ini sudah dibangun 150 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sebagai tempat pengisian ulang baterai kendaraan listrik dan 385 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU atau tempat penukaran baterai kendaraan listrik. Selain pembangunan SPKLU dan SPBKLU, PLN Disjaya juga meringankan biaya pemasangan home charging bagi masyarakat yang memiliki kendaraan listrik menjadi Rp850.000. Beberapa langkah ya sebelumnya ya. Yang pertama, PLN itu sudah menyediakan SPKLU di beberapa titik lokasi yang mudah diakses oleh pemilik kendaraan berlistrik ini. Dan SPKLU itu siap untuk dioperasikan 24 jam. Kemudian kami juga sudah memberikan stimulus untuk para pemilik kendaraan berlistrik ini dengan memberikan diskon untuk pasang barunya, untuk home charging di rumah itu kurang lebih biayanya itu Rp850.000. Pada 2025 ditargetkan akan ada sebanyak 1.558 unit SPKLU. Hal ini mengikuti proyeksi jumlah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pada 2025, populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diperkirakan akan mencapai lebih dari 39.000 unit. Namun selama ini penjualan kendaraan listrik menyasar pengguna kendaraan pribadi. Apakah hal ini dapat membantu mengurai kemacetan lalu lintas? Lalu bagaimana dengan proses elektrifikasi transportasi publik? Turun 15,5 miliar per tahun. Itu jadi penghematan yang akan terjadi apabila memakai bis listrik. Itu di tahun 2030, elektrifikasi 5.000 bus itu dapat menurunkan emisi sekitar 30%. Elektrifikasi transportasi semestinya tidak hanya menyasar kendaraan pribadi, tetapi juga dikembangkan pada transportasi umum seperti bus listrik. Sejak Maret 2022, sudah dioperasikan 30 bus Transjakarta bertenaga listrik. Keberadaan bus listrik ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi dua permasalahan sekaligus, kemacetan dan polusi udara. Peraturan Gubernur DKI Nomor 90 Tahun 2021 menargetkan armada bus Transjakarta sepenuhnya sudah diganti dengan bus listrik pada 2030. Saat ini bus listrik sudah beroperasi di 3 rute,
yakni Senen Blok M, Tanah Abang Blok M, dan Tebet Karet. Bus listrik ini juga sudah dilengkapi dengan sistem proteksi otomatis yang dapat menonaktifkan bus secara otomatis jika air masuk ke komponen bus listrik. Sering ke Tanah Abang saya naik ini. Ya, lebih nyaman juga sih ini, nggak berisik, ada fasilitasnya bagus, dingin, nggak berisik gitu. Lebih nyaman pokoknya. Beda aja nyaman, suara mesin nggak ada gitu, ya enak aja gitu. Menurut Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas PT Transjakarta, Anang Rizkandinur, penggunaan bus listrik menekan biaya operasional hingga 35% dan dapat mengurangi emisi karbon hingga 50,3%. Jelas, jadi 35% lebih murah biaya operasionalnya. Dan jangan lupa, itu akan mengurangi emisi karbon sampai 50,3%. Dan secara keseluruhan biaya operasional pembelian solar pun untuk semuanya ya, itu turun 15,5 miliar per tahun. Itu jadi penghematan yang akan terjadi apabila memakai bus listrik. Pemerintah juga menyiapkan ratusan kendaraan listrik dari berbagai merek seperti Hyundai, Wuling, Toyota, dan Lexus bagi para delegasi konferensi tingkat tinggi G20 di Bali November 2022. Penggunaan kendaraan listrik ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mengikuti arus transisi energi yang bersih dan berkelanjutan. Mobil listrik halus, nyaman gitu, dan cukup longgar ya. Jadi ini kan kita gunakan untuk delegasi G20 yang level menteri. Jadi kan G20 kan anggotanya banyak juga dari negara-negara barat gitu ya. Jadi ini saya rasa mobil ini cukup lega lah, sangat lega untuk anggota delegasi. Mobil listrik untuk KTT G20 tersebut digunakan oleh delegasi negara setingkat kepala negara, menteri, delegasi VIP, protokol, keamanan, dan tim penyelamat. Pemerintah mengerahkan 962 unit mobil listrik, 444 motor listrik, dan 36 bus listrik untuk melayani para delegasi negara anggota G20 dan panitia penyelenggara. Menurut penelitian yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP Indonesia, elektrifikasi kendaraan mampu menekan penurunan emisi untuk mencegah krisis iklim per 2050. Namun hal ini harus diiringi dengan penggunaan transportasi umum. Itu di tahun 2030, elektrifikasi 5.000 bus itu dapat menurunkan emisi sekitar 30% dari kondisi ketika Transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu. Kalau untuk yang roda 2 sendiri, ojek daring di wilayah Jabodetabek, potensinya adalah 50% penurunan di 2030 dibandingkan dengan kondisi business as usual gitu, atau kondisi di mana semuanya masih menggunakan kendaraan konvensional. Mengganti seluruh alat transportasi dengan kendaraan listrik menjadi sebuah keniscayaan di tengah upaya mengatasi krisis iklim. Namun ada hal yang harus dicermati pada proses produksi kendaraan listrik. Jejak karbon kendaraan listrik memang hanya separuh dari kendaraan konvensional. Menurut Badan Energi Internasional atau IEA, karbon yang dihasilkan mobil konvensional sebesar 41,9 ton karbon dioksida ekuivalen, sedangkan kendaraan listrik hanya 21,1 ton karbon dioksida ekuivalen. Akan tetapi, pembuatan kendaraan listrik terutama baterainya membutuhkan mineral 6 kali lipat lebih banyak dibanding kendaraan konvensional. Mayoritas kendaraan listrik menggunakan baterai lithium-ion yang mengandalkan kombinasi tembaga, nikel, litium, mangan, dan kobalt. IEA juga memprediksi jika permintaan kendaraan listrik meningkat pesat, maka kebutuhan untuk mineral tersebut akan naik 4 kali lipat pada 2040.
Kebutuhan mineral yang melesat ini tentu berpotensi memunculkan kerusakan lingkungan. Hal ini diungkapkan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, Melki Nahar. Kan tidak hanya nikel, ada yang namanya mangan tadi, ada yang namanya kobalt, ada yang namanya litium begitu. Jadi pembongkaran mangan begitu di banyak wilayah, terutama di Nusa Tenggara Timur misalnya, itu juga akan menimbulkan daya rusaknya tersendiri. Sehingga akumulasi dari berbagai macam aktivitas ini menimbulkan kerugian yang sangat dahsyat dan berjangka panjang begitu. Melki mengakui emisi kendaraan listrik lebih rendah, namun ancaman kerusakan hutan akibat pertambangan juga harus diperhitungkan. Benar bahwa kendaraan listrik ini mempunyai atau menghasilkan emisi yang jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan konvensional. Tapi bahwa kemudian apakah ini sebagai solusi untuk mengatasi krisis iklim, itu belum tentu. Karena ada banyak hal yang dikorbankan gitu ya. Terutama warga di berbagai macam kepulauan di Indonesia tadi yang hidupnya itu dipertaruhkan. Entah itu karena nikelnya dibongkar, karena mangannya dibongkar, karena aluminiumnya dibongkar, karena kobaltnya dibongkar, begitu ya, atau karena air kawasan hutannya juga dibongkar, atau ruang pangannya dibongkar, yang kemudian hanya untuk memenuhi urusan kendaraan listrik tadi. Dengan kendaraan listrik, tentu tingkat emisi akan berkurang. Namun sumber energi pembangkit listrik juga harus beralih ke energi terbarukan, tidak lagi mengandalkan berbasis fosil. Sehingga target untuk mencapai net zero emission tidak sebatas impian.